Oke, baik ya. Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Waalaikumsalam pada warahmatullahi kesempatan yang wabarakatuh. berbahagia siang hari ini. Adik-adik sudah hadir bersama di aplikasi Zoom untuk menyamakan persepsi Hmm, atau frekuensi perihal apa sih yang akan dikerjakan dan apa sih yang akan dilakukan nanti sebelum Bapak pelaksanaan mohon izin ujian tengah Bapak. semester ataupun ujian akhir semester nanti. Jadi silahkan disimak ya Mas Mbaknya. Tapi saya ingin mengulas dulu apa yang sudah kalian kerjakan beberapa waktu lalu. Mengingat memang kita semua itu menggunakan teknik yaitu menulis tangan. Jadi karena tulisan tangan ada terdeteksi beberapa teman-teman itu melakukan yang tidak sebenarnya. Contoh penulisan nama tempat. Misalnya di Indonesia, harusnya Indonesianya itu huruf kapital. Kemudian penulisan yang menunjukkan bahwasannya itu letak atau geografis di sana, di atas, di bawah, di antara, itu ditulisnya dengan spasi seharusnya. Ada yang digabungkan beberapa, Pak Hani perhatikan. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan bahas tuntas dari awal dan semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan benar ya. Oke, saya coba share dulu Mas Mbaknya. Jadi sebelumnya saya sudah menyampaikan di kelas waktu itu bahwasannya ada yang harus diperhatikan. Ada yang harus diperhatikan tentang penulisan kata ya. Jadi kita sama-sama ingat kata itu memang dibentuk dari huruf, baik huruf vokal ataupun huruf konsonan. Kenyataannya masih banyak ditemukan kata-kata yang salah atau tidak benar atau kurang tepat. Contoh, kita masih ingat kata mempengaruhi. Sampai hari ini masih banyak teman-teman mengatakan mempengaruhi, mempengaruhi, mempengaruhi. Padahal tidak pernah ada kata mempengaruhi dalam bahasa Indonesia. Yang ada adalah memengaruhi. Kemudian kata mensukseskan, ini terdengar di telinga kita itu sering sekali. Kami akan mensukseskan, segenap pimpinan akan menyukseskan. Itu yang benar, bukan mensukseskan, tapi menyukseskan. Nah, gitu ya, menyukseskan. Kemudian ada kata mentaati, mentertibkan, itu hampir mirip ya. Mentelaah, tidak ada kata mentaati, yang ada menaati. Kemudian kata mengkampanyekan. Ini lagi poin-poin apa ya yang sering salah terucapkan. Apalagi kalau sudah berbau-bau politik. Kami akan mengkampanyekan figur-figur. Tidak ada kata mengkampanyekan, yang ada mengampanyekan. Kemudian yang terakhir mentelaah menjadi menelaah. Nah, yang seperti ini saya yakin Mas Mbaknya sudah mengerjakannya dengan baik, sudah memilih 5 kata yang salah, kemudian 5 kata yang benar. Selanjutnya dari kata tersebut kita ubah menjadi yang namanya kalimat. Nah, di dalam kalimat tentunya kita tidak sekadar menuliskan ya, bukan sekedar tapi sekadar. Karena setiap kalimat itu memiliki yang namanya subjek predikat. Itu syarat kalimat dulu harus dipahami. Syarat sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Bisa juga diikuti oleh objek, pelengkap, dan keterangan. Di kesempatan waktu itu dalam kelas Pak Ani pernah menyampaikan satu kalimat itu Bapak, idealnya minimal 8 kata. 8 kata Bapak, dan Bapak, maksimalnya Bapak, 12 kata. Bapak, Ya gimana Bapak, Mas? maaf, Ya. maaf saya potong Pak. Ternyata teman saya ada beberapa yang tidak bisa gabung dikarenakan kapasitasnya sudah penuh Pak. Maksudnya sampai 100 saja. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti bisa ngeliat rekamannya ini Mas ya. Baik Mungkin Bapak, gitu aja ya. terima kasih. Ya siap Mas. Baik, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi biar sama-sama paham lagi. Saya ulang kembali ya Mas Mbak. Nah, jadi di dalam penulisan kalimat efektif itu memiliki subjek dan predikat atau ada subjek dan predikat. Itu minimal. Jadi
kalau 8 kata itu sudah idealis ya, saya rasa sudah sesuai dengan ketentuan awal yaitu subjek dan predikat minimal itu ada 8 kata dan maksimal 18 kata. Jadi dari 8 kata hingga 18 kata itu kalian bisa menambahkan objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kenapa dinamakan kalimat efektif? Karena kalau kalimat efektif itu minimal subjek dan predikat dan paling bagus kalau ada objek, pelengkap, dan keterangan. Gitu ya. Harapannya adalah teman-teman adik-adik mahasiswa ini bisa membedakan dan tidak melakukan pemborosan kata. Contohnya Indonesia adalah merupakan. Untuk itu agar supaya itu semua merupakan pemborosan kata. Contoh kata yang di sini. Sebagai mahasiswa, kalau saya melakukan pemborosan kata kan sebagai mahasiswa-mahasiswi itu sudah pemborosan kata. Jadi sebagai mahasiswa atau seluruh mahasiswa atau para mahasiswa itu sudah benar. Sebagai mahasiswa, kami dituntut dapat berpikir kritis serta mampu memengaruhi lawan bicara. Titik. Nah, jadi sebagai satu mahasiswa dua, tiga kami dituntut empat, lima dapat, enam berpikir, tujuh kritis, delapan serta, sembilan mampu, sepuluh memengaruhi, sebelas lawan, 12 bicara. Nah, 12 kata dalam satu kalimat itu ideal saya rasa sampai 18 kata ya. Dan ini usahakan menjadi ide pokok atau gagasan pokoknya. Sebagai mahasiswa, kami dituntut dapat berpikir kritis serta mampu memengaruhi lawan bicara. Nah, jadi karena ini menjadi kata, berarti ini menjadi ide pokok yang di awal kalimat tersebut. Karena di kalimat kedua ada ciri-cirinya, hal ini. Di kalimat ketiga, namun. Di kalimat keempat, sehingga. Dan di kalimat kelima, untuk itu. Kita lanjutkan sekarang. Sebagai mahasiswa, kami dituntut dapat berpikir kritis serta mampu memengaruhi lawan bicara. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia untuk menyukseskan. Jadi mensukseskan menjadi menyukseskan. Kalau di kalimat satu tadi mempengaruhi menjadi memengaruhi, di kalimat kedua mensukseskan menjadi menyukseskan. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia untuk menyukseskan generasi emas di tahun 2045. Namun, masih saja ditemukan mahasiswa yang belum menaati peraturan dan tata tertib perkuliahan. Mentaati menjadi menaati. Yang keempat, sehingga harus ada yang mengampanyekan budaya berpikir kritis dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa secara berkelanjutan. Ini dengan kata tadi mengkampanyekan menjadi mengampanyekan. Masih ya, masih cerita yang sama yaitu tentang berpikir kritis dan ditutup dengan kalimat yang kelima. Untuk itu, kampus telah menelaah beberapa kebijakan yang berlaku di universitas. Kalau kalian berarti berlaku di Politeknik, kan kurang lebih seperti itu. Nah, satu runtutan cerita ini adalah bagian tidak terpisahkan yang memiliki satu ide pokok dan satu gagasan utama, yaitu di kalimat nomor satu. Dan sekarang perhatikan, penulisan huruf kapital seperti Indonesia itu I-nya huruf kapital. Kan gitu ya. Di universitas itu spasi karena menunjukkan tempat. Kenapa U-nya tidak kapital? Karena tidak diikuti dengan nama institusinya kan gitu ya. Dan di akhir kalimat semuanya diakhiri dengan tanda titik. Di sini ada kata namun itu koma karena menunjukkan perincian. Nah, itu untuk kalimat efektif. Menariknya, Mas Mbak itu juga harus memperhatikan bagaimana menyusun sebuah paragraf. Nah, ini paragrafnya. Kita lihat bersama-sama paragrafnya. Sebentar ada ajan. Oke, baik. Sambil jalan pelan-pelan saja ya. Nah, setelah melihat tadi kata menjadi kalimat dan paragraf, tentunya Mas dan Mbak semua itu nanti akan menyusun sebuah yang namanya paragraf. Dan satu paragraf itu minimal 3 sampai 5 kalimat. Perlu saya ulangi,
satu paragraf itu minimal 3 sampai 5 kalimat. Jadi tidak boleh paragraf di bawah 3 kalimat. Dan tidak bagus kalau paragraf sampai 6, 7, 8 kalimat setiap paragrafnya. Nah, karena kita tadi berangkatnya dari 5 kata menjadi 5 kalimat, dan sekarang menjadi satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Yang menarik Mas Mbak, di beberapa tugas yang sudah dikerjakan itu ada yang paragrafnya lurus. Apa ya, rata gitu. Nah, itu tidak dibenarkan juga karena paragraf itu harus menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam gitu ya. Ya, Pak. Sebentar saya ulang. Paragrafnya harus menjorok ke dalam, artinya adalah oke. Sebagai mahasiswa, kami dituntut dapat berpikir kritis serta mampu memengaruhi lawan bicara. Nah, ini ide pokoknya, Mas Mbak. Ini merupakan ide pokoknya. Setelah itu, yaitu kalimat penjelas atau pelengkapnya. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia untuk menyukseskan generasi emas di tahun 2045. Namun, masih saja ditemukan mahasiswa yang belum menaati peraturan dan tata tertib perkuliahan. Sehingga harus ada yang mengampanyekan budaya berpikir kritis dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa secara berkelanjutan. Untuk itu, kampus telah menelaah ya beberapa kebijakan yang berlaku di universitas. Nah, menariknya kalau kalian sudah menyusun kata menjadi kalimat dan hingga ke paragraf dengan baik dan benar, nanti untuk paragraf keduanya akan lebih mudah. Sekali lagi saya ulangi, coba dicek kembali. Kalau paragraf kalian itu lurus begini saja itu tidak benar, tapi benar-benar harus ada yang menjorok 7 spasi atau satu ketukan tab. Itu yang benar ya nanti kalau untuk di perkuliahan lainnya. Baik, sekarang saya ingin melanjutkan apa yang harus dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa di prodi kalian untuk saat ini. Nah, tentunya setelah itu kalian nanti akan menyusun yang namanya kalimat, mohon maaf, yang menyusun yang namanya paragraf selanjutnya. Berangkat dari yang tadi ya, berangkat dari tadi kata tidak baku, yang salah ini yang salah Mas Mbak ya, ini yang salah. Kata yang salah ini kemudian dibenarkan menjadi benar semua. Setelah benar dibuat kalimat, ya ini kan kalimat-kalimatnya sudah benar. Setelah kalimat-kalimatnya benar dibuat menjadi paragraf. Nah, di sini ada catatan yang ingin Pak Andi sampaikan. Mohon diperhatikan juga penulisan huruf kapital dan huruf miring serta tanda bacanya. Maksudnya apa Pak Hani? Terkadang kita itu tidak sengaja menuliskan istilah-istilah di dunia medis. Di dunia kesehatan tentunya untuk kalian ya. Di dunia kesehatan tentunya. Misalnya ada istilah-istilah apa di backup, backup. Ini saya besarkan. Terkadang di tulisan kalian menulis kata di backup, di backup. Seluruh data telah di backup. Nah, seharusnya untuk di backup ini D-nya huruf kapital, D-nya huruf biasa, lurus biasa, tapi untuk backupnya huruf huruf miring. Karena backup adalah bahasa asing atau bahasa Inggris. Kemudian misalnya ada kata-kata Oriza Sati, Sativa. Oriza Sativa kalau tidak salah begini tulisannya ya. Nah, nama lain padi ini juga ditulis dengan huruf miring. Kemudian nulis selain ini ditulis huruf miring, huruf kapital itu ditulis untuk kata-kata apa? Misalnya di antara. Nah, itu perhatikan ada teman-teman nulis di antaranya itu masih keliru. Di antaranya ini benar yang begini. Atau di antaranya juga benar. Yang salah adalah jikalau teman-teman itu menuliskan kata di an antaranya itu tanpa spasi. Ini salah. Lalu apalagi Pak? Misalnya nunjukkan kata dijual. Dijual. Ini benar, tapi teman-teman ada yang nulisnya begini, di spasi jual. Nah, ini yang salah. Apalagi misalnya di
Indo di Indonesia ini benar, tapi teman-teman mungkin nulisnya begini di Indonesia. Ini salah. Oh, sorry, sorry. Coba diperhatikan lagi. Kenapa di Indonesia harusnya menulisnya dengan huruf kapital karena nama tempatnya. Jadi hal-hal teknis seperti ini coba diperhatikan. Ya, coba diperhatikan. Masih ada juga Bapak temukan itu misalnya tahu yang benar itu praktik, tapi tidak sengaja nulisnya tetap praktek. Nah, harusnya kan praktik ya, tapi tidak sengaja teman-teman tuh tulisnya praktek. Ah, praktik. Nah, praktek, mohon maaf. Nah, jadi tidak sengaja. Nah, entahlah, saya juga kurang begitu apa ya menganalisis kenapa banyak hari ini pelajar-pelajar kita itu menuliskannya tidak sesuai dengan keadaannya. Jadi nulis di antara itu harusnya spasi. Kalau dijual itu malah tanpa spasi karena dia tidak menunjukkan apa-apa. Kemudian huruf kapital di Indonesia itu harus I-nya kapital, praktik dan seterusnya. Orija Sativa tadi ya di backup. Kemudian apalagi Pak Hani? Yang sering ditemukan di masyarakat masih ada. Misalnya kalian nulis kata kunci Inggris, misalnya nih ya, atau nangka Belanda, nangka Belanda deh, Belanda, nangka Belanda. Ini ada ya istilah-istilah kita, nangka Belanda. Harusnya ini benar, justru salah kalau tulisan nulis kalian nangka ini nangka Belanda begini, ini benar. Justru salah kalau Mas Mbaknya nulisnya nangka Belanda. Kenapa? Ini karena tidak menunjukkan apa-apa. Jeruk Bali. Jeruk Bali. Ini benar. Justru salah kalau kalian nulisnya jeruk Bali. Nah, yang seperti ini Mas Mbak, namanya negara atau namanya daerah, dia tidak huruf kapital karena memang tidak semestinya dan karena memang dia bagian dari perincian atau jenis. Nah, kenapa ini penting? Kita tidak lagi bicara analisa menjadi analisis, diagnosa, diagnosis, hipotesa, hipotesis. Kita sedang tidak bicara itu. Kita sudah bicara ke konteksnya. Minimal 8 kata, maksimal 18 kalimat. Mohon maaf, minimal 8 kalimat, maksimal 18 kalimat yang di dalamnya tidak hanya kata-katanya yang harus diperhatikan, namun tata penulisannya juga perlu diperhatikan. Nah, itu yang Pak Hani maksud pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga teman-teman ini benar-benar menuliskannya dengan benar, karena ini urutannya adalah untuk nanti skripsi kalian. Tadi saya ulang ya, yang ini miring kenapa miring? Karena dia adalah nama Latin dan ini adalah bahasa Inggris. Selebihnya seperti ini aja. Di antaranya yang benar, kemudian dijual tanpa spasi yang benar, kemudian di Indonesia itu nulisnya yang begini yang benar, kemudian praktik ini yang benar, jangan praktikum, jangan praktekum tapi praktikum. Nangka Belanda seandainya ada ini yang benar, jeruk Bali ini yang benar, bukan B-nya kapital. Nah, nanti akan Bapak bagikan file ini biar teman-teman bisa baca. Menariknya adalah yang kemarin kalian kerjakan adalah tidak hanya membuat satu paragraf seperti ini, tapi melanjutkan paragraf dengan satu ide pokok yang seharusnya. Ini kan sudah satu ide pokok ya. Kemudian buatlah satu lagi kalimat berikutnya yang sesuai dengan cerita ini. Mohon maaf, buatlah satu paragraf hingga dua paragraf selanjutnya yang masih membahas tentang berpikir kritis kalau dalam cerita ini. Karena kata kuncinya adalah berpikir kritis ini. Nah, semoga teman-teman sudah melihat tulisannya saat ini dan sudah mengoreksi. Oh, kalau paragraf satu membahas tentang berpikir kritis, paragraf kedua berpikir kritis lagi, paragraf ketiga berpikir kritis lagi, dengan harapan adanya kepaduan dalam kalimat itu, dengan harapan adanya kesesuaian dalam cerita dalam kalimat itu. Nah, itu yang Bapak maksud pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tidak hanya diperhatikan huruf kapital seperti Indonesianya, kemudian seperti huruf di universitasnya atau ada huruf nada tanda baca koma di sini tidak hanya titik. Sebenarnya kita masih punya 15 tanda baca dan lain sebagainya. Oke ya, baik. Nanti kita sambung kembali ini yang di awal ini karena ada notifikasi tinggal 30 detik lagi. Terima kasih. Mas Mbak nanti kita gabung lagi ya.
Baik, Pak.